Halo, saya Faiz Chandra Aji Kurniawan dengan NIM B05230085. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi budaya. Jadi, apa yang membuat sebuah budaya tetap hidup dari generasi ke generasi? Apakah budaya bisa hilang atau justru berkembang mengikuti zaman? Jawabannya ada pada proses transmisi budaya. Transmisi budaya adalah proses pewarisan nilai, norma, pengetahuan, kepercayaan, dan praktik sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa transmisi, budaya tidak akan bertahan, ia akan punah. Margaret Mead, seorang antropologi asal Amerika Serikat, menjelaskan bahwa transmisi budaya melalui 3 tipe pembelajaran budaya. Yang pertama, enculturation atau pembelajaran primer. Ini adalah proses ketika anak-anak belajar budaya dari orang tua mereka. Ini terjadi di usia dini, saat mereka menyerap bahasa, sikap, dan nilai. Contohnya, anak-anak Jawa yang belajar unggah-ungguh atau sopan santun sejak kecil. Yang kedua, acculturation atau pembelajaran sekunder. Ini terjadi saat seseorang mengenal budaya lain. Misalnya, seseorang yang pindah ke luar negeri akan mempelajari bahasa, tata krama, dan adat baru yang berbeda dengan budaya asalnya. Yang ketiga, transmisi horizontal dan oblik. Transmisi horizontal itu mempelajari budaya dari sesama atau teman sebaya. Kalau yang oblik itu dari orang dewasa yang bukan orang tua. Contohnya, remaja belajar tren dari teman atau belajar nilai dari guru atau tokoh agama. Mari kita lihat contoh nyata dari proses transmisi budaya di Indonesia, yaitu pelestarian alat musik tradisional Sasando dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando adalah alat musik petik khas NTT yang mulai terancam punah karena kalah populer dengan alat musik modern. Namun, seorang pemuda bernama Damion Jacques dari Rote memilih untuk mewarisi seni memainkan dan membuat sasando dari ayahnya. Ia belajar secara enculturation sejak kecil di rumah, lalu mulai mengenalkan sasando ke dunia luar, bahkan sampai ke panggung internasional. Ia juga mengajari anak-anak sekitar, bentuk dari transmisi horizontal. Bahkan di masa pandemi, Damion menggunakan YouTube dan media sosial untuk mengajarkan cara bermain sasando, memperluas jangkauan budaya secara digital. Ini membuktikan bahwa budaya bisa bertahan jika diwariskan dengan sadar dan kreatif. Tanpa transmisi budaya seperti yang dilakukan Damion, sasando mungkin hanya akan tinggal nama dalam buku sejarah. Inilah pentingnya kesadaran pewarisan budaya agar identitas lokal tetap hidup di tengah arus global. Mengapa transmisi budaya itu penting? Karena ia menjaga identitas, sejarah, dan keberlanjutan suatu masyarakat. Tanpa transmisi, kita kehilangan bahasa ibu, cerita rakyat, seni tradisi, bahkan cara pandang terhadap dunia. Di era globalisasi dan digital seperti sekarang, transmisi budaya menghadapi tantangan besar seperti gaya hidup instan, bahasa asing yang lebih dominan, konten media sosial yang mendangkalkan nilai lokal. Tapi harapan belum hilang. Transmisi budaya bisa terus berlangsung jika kita sadar untuk mewariskan dan bangga terhadap akar kita. Mulailah dari hal kecil, seperti menggunakan bahasa daerah di rumah, menceritakan dongeng nenek moyang kepada teman atau adik kita. Yang terakhir, pelajari seni tradisional, lalu bagikan ke media sosial. Karena ketika budaya diwariskan, ia tidak hanya bertahan, tapi ia akan berkembang. Aku, kamu, dan kita semua adalah penghubung antara masa lalu dan masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.